Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk PB1 adalah konsep dan kebijakan percepatan penurunan stunting di desa. Dan mungkin juga ini perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwa yang kita hadapi nanti adalah kader pembangunan manusia, bukan pemerintah desa, ya, bukan TPPS secara utuh di desa. Sehingga tentu saja apa yang kita sampaikan ini sebagai bekal bagi KPM untuk menjalankan tugasnya, ya. Jadi kita pastikan apa yang memang menjadi tugas dari KPM, ya. KPM itu terbatas tugasnya, tapi bukan mengecilkan tugas KPM berat, tetapi terbatas sehingga tidak seluruh proses percepatan penurunan stunting di desa itu menjadi tugasnya KPM, ya. Mungkin ini yang memang apa namanya perlu kita tekankan di sini gitu ya, sehingga tugas KPM yang pastinya adalah melakukan pencatatan, ya, melakukan pencatatan. Pencatatan apa? Pencatatan sasaran. Kemudian yang kedua adalah pencatatan layanan. Nah, dan yang ketiga yang berat ini adalah melakukan pemantauan. Karena itu yang harus dipastikan apa yang bisa menjadi bekal bagi KPM untuk menjalankan tugas itu. Nah, selain itu juga nanti terkait dengan proses perencanaan pembangunan desa. Nanti akan kita sampaikan di bahan bab 1 ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk tujuan pokok bahasan 1 yaitu mengetahui konsep stunting. Nah, tadi sudah kita diskusikan ya terkait dengan konsep stunting, pengertiannya seperti apa, penyebabnya dan dampaknya gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah mengetahui kebijakan tentang stunting, jadi sasaran prioritasnya, kemudian intervensinya seperti apa, kemudian bagaimana pelaku. Jadi sebagai KPM ini harus tahu, harus berkoordinasi dengan siapa di desa dalam hal untuk menjalankan tugasnya atau perannya. Nanti teman-teman bisa memberikan masukan ya, dalam arti materi ini apa yang kurang gitu ya. Selama ini kan ini sudah dipakai pada bimbingan teknis yang sudah kita lakukan di tahun 2022 dan 2023 di 2 gelombang kemarin. Sehingga kalau nanti teman-teman apalagi yang mendampingi desa ya, teman-teman TPP dan PMD gitu ya, kalau ada masukan-masukan monggo nanti kita diskusikan. Nah, ini definisi stunting, ya, definisi stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Nah, ini pada 1000 HPK. Nah, kalau berdasarkan Perpres 72 tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang jelas Menteri Kesehatan ya dan jajarannya. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber dari Kemenkes ya, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan stunting itu adalah tenaga kesehatan. Kalaupun kader posyandu itu melakukan pengukuran gitu ya, tetapi tidak menetapkan apakah si anak ini stunting atau tidak. Ini yang menetapkan adalah tenaga kesehatan. Sehingga ini yang perlu nanti teman-teman di lapangan ya untuk dapat apa namanya menyampaikan ini, dan kader itu tidak boleh langsung menetapkan si A, si B, si C yang sudah diukur itu dinyatakan stunting. Yang menetapkan adalah tenaga kesehatan. Apakah itu dokter, tenaga puskesmas atau bidan kalau memang itu ditunjuk mempunyai kewenangan untuk itu.
Nah, ini persis seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni ya dari Kemenkes yang disebut stunting, ya ini tinggi badan menurut umur yang tidak sesuai ya. Ini menunjukkan status pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Dan di sini terlihat perkembangan otak ya dari lahir sampai dengan anak usia 3 sampai 5 tahun ya. Nah, kalau terjadi stunting berarti ada standar gitu ya. Ada yang kurang sehingga anak yang stunting itu nanti akan berdampak ya, berdampak kepada kondisi fisik ya, kondisi fisik si anak tersebut. Sehingga ini kalau ke depannya gitu ya untuk sampai ke dewasa ini akan mengganggu kondisi si anak tadi di usia-usia produktif sehingga anak ini nanti menjadi orang yang tidak produktif dan ini akan menjadi beban ya. Beban siapa? Beban keluarganya minimal. Kemudian beban desanya, beban akhirnya secara nasional menjadi beban negara. Nah, inilah kenapa pentingnya intervensi dilakukan sebelum lahir si bayi ini. Dan setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Kalau kita bilang waktu itu yang 1000 hari pertama kelahiran atau kehidupan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi penyebab stunting? Ya, penyebab stunting itu tidak serta-merta hanya karena penyebab langsung. Jadi penyebab itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya itu apa? Yang memang diasup, yang diberikan langsung kepada si bayi atau mungkin dimulai dari si janin ya. Janin ini berarti kan ada di ibunya yang sedang hamil. Nah, pada saat ibunya hamil, janin yang ada di ibunya ini kurang asupan gizinya. Ini dimulai dari situ. Kemudian yang kedua pada saat lahir gitu ya, yaitu kebutuhan gizinya tidak tercukupi sampai usia 2 tahun. Nah, dulu sebelum ada Perpres 72 yang disebut sasaran stunting itu di sini posisinya, yaitu 1000 HPK. Dari mulai ibu hamil 1 hari sampai dengan anak usia 2 tahun. Namun ternyata ini dirasa tidak cukup gitu ya, dirasa tidak cukup kalau kita mengintervensi dari mulai ibu hamil. Ternyata sebelum hamil pun itu juga harus dinyatakan sehat gitu ya, sehat untuk siap hamil. Nah, siapa yang dinyatakan sehat siap hamil? Nah, ini dimulai dari remaja putri. Karena remaja putri ini sebagai calon ya, calon yang nantinya akan menjadi ibu hamil. Jadi remaja putri, kemudian calon pengantin, pasangan usia subur, ya, kemudian masuki pada kehamilan. Nah, inilah kenapa preventif dilakukan sejak sedini mungkin. Nah, itu tadi penyebab langsung. Bagaimana penyebab tidak langsung? Nah, penyebab tidak langsung ini adalah dari segi keluarganya. Keluarganya tidak bisa menyediakan bahan pangan yang bergizi. Apakah itu kepada ibu hamil atau juga kepada bayi badutanya tadi, ya. Nah, ketidakmampuan itu karena apa? Kondisi ekonomi kah atau karena pemahamannya yang tidak baik ya untuk terkait dengan bagaimana cara memberikan makanan yang bergizi kepada keluarganya. Nah, oleh karena itu untuk penyebab tidak langsung ini tidak hanya pada keluarga yang miskin ya, tetapi juga keluarga yang tidak miskin tetapi tidak paham bagaimana cara mengolah, menyajikan menu yang seperti ini. Sehingga intervensi yang diberikan terkait dengan penyebab tidak langsung tadi tidak harus menyasar kepada keluarga miskin, tetapi juga seluruh keluarga di desa, ya. Nah, termasuk keluarga yang mampu tetapi tidak paham untuk itu. Sehingga bagaimana penyuluhan ya, penyuluhan yang diberikan di desa kepada seluruh
keluarga di desa itu menjadi penting, sehingga berperilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan di keluarga di desa. Kemudian penyebab tidak langsung yang lainnya, kondisi rumah ya yang tidak sehat, kemudian lingkungan dengan sanitasi yang buruk, tidak memiliki akses air bersih, kemudian tadi perilaku hidup yang tidak sehat tadi. Jadi ada keluarganya yang merokok, tetapi merokoknya tidak di luar, di dalam rumah gitu ya. Di sana ada ibu hamilnya, ada bayinya gitu ya, sehingga itu menjadi tidak sehat. Nah, jadi infeksi dan seterusnya. Nah, kemudian terbatasnya layanan ya, kesehatan ibu hamil. Nah, ini tadi pengaruh di usia-usia kehamilan di mana janin itu harus si ibu hamilnya harus mendapatkan pemeriksaan secara rutin. Tapi karena terbatasnya layanan sehingga tidak terdeteksi, ibu hamil tahu-tahu melahirkan bayi stunting. Nah, ini bisa menyebabkan seperti itu. Tetapi kalau dari sejak dini sudah terdeteksi itu bisa diperbaiki gitu ya, sehingga nanti bisa anak lahir sehat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian untuk penyebab langsung dan tidak langsung. Sehingga nanti akan dapat bagaimana menangani stunting itu terkait dengan penyebab langsung dan tidak langsung. Nah, dampaknya ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ya. Nah, jangka pendeknya apa? Yang jelas gangguan perkembangan fisik terlihat secara nyata bahwa si anak ini ya bayi tidak sesuai dengan tinggi badan yang seharusnya standarnya, ya gitu. Ya, itu pendek gitu ya. Kemudian berat badannya yang tidak memenuhi standar tadi. Jadi kalau di buku buku KIA gitu ya, itu bisa nampak dia posisinya pasti di bawah hijau ya, di bawah hijau. Udah di bawah hijau menurun terus. Nah itu. Jadi kalau kemarin kita diskusikan ya terkait dengan berat badan ini, kalau sebulan sudah tidak naik itu sebenarnya sudah menjadi catatan bagi kader ya. Apalagi sampai naik 2 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut itu sudah waspada. Sehingga ini yang memang perlu menjadi perhatian nanti bagi desa, dan nanti saya sampaikan juga bagaimana peran dari desa ya terkait dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Jadi memang harus dipilah, memang betul tadi ada pertanyaan dari teman-teman TA ya, TPP Kabupaten, bahwa tidak semua intervensi itu dapat dilakukan oleh desa sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan sumber anggaran yang ada. Namun memang inilah pentingnya pada saat desa melakukan rembuk stunting gitu ya. Dari rembuk stunting itu dapat dipilah mana memang itu yang menjadi kewenangan desa bisa diintervensi oleh desa, dan mana memang itu yang menjadi urusan teknis yang itu diusulkan kepada lembaga teknis yang terdekat tentu saja atau sampai ke kabupaten kota. Nah, untuk jangka pendek tadi salah satunya gangguan perkembangan fisik seperti pendek, kemudian gangguan kognitif yang ini yang membahayakan ya, sampai ke perkembangan otak yang tidak berkembang sebagaimana standar, sehingga tingkat kecerdasannya rendah. Ini sangat mempengaruhi nanti sumber daya masyarakat ya, dari mulai desa sampai nanti level nasional ya, tingkat kecerdasannya rendah sehingga nanti daya saing ya SDM kita akan kalah gitu ya. Dalam hal belum sampai di level yang tinggi, baru level di sekolah aja sudah jarang sudah sering tidak naik kelas, akhirnya drop out, akhirnya menjadi anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Nah, ini menjadi tanggungan dari keluarga, desa maupun secara nasional. Kemudian gangguan kesehatan yang ini sehingga rentan terkena infeksi atau penyakit kronis. Nah, itu karena tadi kekurangan gizi kronis gitu ya, ini sudah menjadi sebuah gangguan kesehatan gitu ya, sehingga ini kalau memang si bayi balita ini sudah dinyatakan
stunting ini memang harus ditangani secara serius oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau di desa, Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak yang sudah terindikasi sudah dinyatakan stunting, itu tidak serta-merta diberikan PMT pangan lokal gitu ya, terus kemudian sudah tidak stunting, tidak bisa seperti itu. Jadi harus dicek betul gitu ya, apakah si anak bayi balita tadi ada infeksi atau tidak gitu ya. Sehingga ini sebagai saya contoh ya Bapak Ibu sekalian, kami beberapa waktu lalu memberikan bantuan PMT kepada bayi balita yang wasting dan underweight di Kabupaten Banyuwangi, ya di Banyuwangi di satu kecamatan saja, satu kecamatan. Nah, ternyata setelah 59 hari diberikan PMT, setelah dievaluasi, ditimbang berat badannya, tinggi badannya seperti itu. Nah, ternyata secara total itu hasilnya 88% itu berhasil dengan meningkatkan berat badan si anak tadi. Yang sisanya bagaimana? Yang sisanya tidak naik, bahkan ada yang turun. Nah, ada apa ini gitu ya? Nah, ternyata memang si anak ini ada infeksi ya, yang memang harus mendapatkan penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Itu mungkin yang menjadi bahan ya evaluasi kita. Kemudian gangguan motorik ya, kesulitan untuk gerakan tubuh, kesulitan beraktivitas. Nah, ini akibat dari tadi adanya gangguan kognitif maupun perkembangan fisik. Kemudian gangguan metabolisme karena ada infeksi. Nah, ini jangka pendek gitu ya Pak Ibu sekalian. Nah, ini sampai juga nanti bisa ke jangka panjang terkait dengan gangguan kognitif tadi. Kemudian jangka panjangnya berisiko terkena penyakit yang mudah ya dalam hal ini seperti diabetes, obesitas, stroke jantung. Nah, ini penyerta ya, penyerta karena akibat dari gangguan metabolisme yang dari usia kecil. Kemudian produktivitas rendah seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tekankan kepada teman-teman KPM sehingga pemahaman KPM terkait dengan namanya stunting itu apa, dampaknya apa gitu ya. Kita nggak usah menyampaikan hal-hal yang sampai level tinggi-tinggi gitu ya. Tetapi yang di sekitar di desa KPM itu sendiri yang memang perlu kita tekankan bahwa terkait dengan stunting ini memang sesuatu yang memang harus ditangani serius gitu ya, karena ini bicara sumber daya manusia yang dari sejak dini ada masalah itu nanti berdampak sampai usia produktif gitu ya. Dan dampaknya adalah tadi ketergantungan menjadi ketergantungan atau menjadi tanggungan, mohon maaf, menjadi tanggungan dari keluarga maupun desa. Ya kalau ditarik secara nasional menjadi tanggungan nasional. Itu terkait dengan tadi stunting. Kemudian kebijakannya. Nah, kebijakannya itu apa saja gitu ya. Nah, ini yang kami sampaikan di sini kan kebijakan nasional ya. Kebijakan nasional adanya Perpres 72 ya, kemudian ada Ranpasti, kemudian ada peraturan Menteri Desa ya kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur adanya peraturan Menteri Desa yang terbaru nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Nah, ini apa saja ini yang perlu disampaikan nanti karena si KPM sendiri harus tahu ini. Kenapa? Karena KPM ini nanti yang akan salah satu pelaku di desa yang turut mendorong di dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ya, jadi dari rembuk stunting, kemudian ke proses rembuk warga sampai kepada musrenbang desa yang seperti itu. Nah itu walaupun sekali lagi KPM bukan satu-satunya, ya bukan satu-satunya pelaku yang yang mendorong atau memfasilitasi proses tersebut. Ya, KPM ini hanya menyajikan datanya, tetapi yang nanti yang mengintervensi adalah bersama-sama di rembuk, gitu ya, di rembuk di desa ada pemerintah desa, ada BPD, kemudian ada lembaga kemasyarakatan desa, ya baik itu LPM, kemudian ada tokoh-tokoh desa, ada juga
tim penggerak PKK dan sebagainya. Ya inilah yang nanti akan menentukan gitu ya, memprioritaskan mana yang kira-kira memang itu dapat dibiayai dengan menggunakan APBD termasuk dana desa, atau mana yang nanti menjadi usulan dari desa kepada supradesa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini kelompok sasaran stunting ya. Dengan adanya Perpres 72 ada penambahan ya dari yang dulunya hanya 1000 HPK, tapi sekarang dimulai dari remaja putri, kemudian pasangan usia subur dan calon pengantin, kemudian ibu hamil dan nifas, dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Dan ini ada dari BKKBN ya, ini yang terkait dengan keluarga berisiko stunting. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan detail oleh narasumber dari BKKBN kaitannya dengan keluarga berisiko stunting. Namun yang pastinya bahwa keluarga berisiko stunting ini juga perlu untuk didata oleh KPM ya. Keluarga berisiko stunting ini adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki, nah apakah dia punya remaja putri, apakah dia punya pasangan usia subur atau calon pengantin, apakah keluarga itu mempunyai ibu hamil dan nifas, atau keluarga itu mempunyai anak usia 0 sampai 59 bulan. Atau mungkin bisa 2 atau 3 di antara sasaran tadi. Ya, dalam satu keluarga ya punya ibu hamil, ya punya anak usia 3 tahun misalnya. Kemudian dia juga punya remaja putri, bisa saja seperti itu, gitu ya. Tapi di sini catatannya adalah keluarga itu adalah keluarga miskin, ya, pendidikan orang tuanya rendah, sanitasi lingkungannya buruk, dan air minum tidak layak. Nah, nanti untuk keluarga berisiko stunting inilah yang nanti akan diintervensi oleh didampingi oleh tim pendamping keluarga atau TPK. Sehingga sangat erat hubungannya antara KPM yang melakukan pendataan keluarga berisiko stunting ini dengan TPK ya, tim pendamping keluarga. Bagaimana penanganan stunting? Nah, ini ada kaitannya dengan tadi penyebab ya, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Bagaimana intervensi untuk yang penyebab langsung? Untuk penyebab langsung ini namanya intervensi spesifik. Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Dan ini pada umumnya memang diberikan oleh sektor kesehatan. Kalau sudah bicara sektor kesehatan belum tentu terus ini nunjuk Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan gitu ya. Kemudian puskesmas gitu. Ini bisa berbagi ya, konkuren, bisa dibagi mana yang itu menjadi kewenangan desa, mana yang memang itu menjadi urusan teknis kesehatan gitu ya. Nah, sebagai sini contohnya intervensi spesifik itu untuk remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, kalau mengkonsumsi tablet tambah darah itu pengadaan tablet tambah darahnya oleh siapa? Yang jelas itu bukan desa, ya. Pengadaan tablet tambah darah oleh Kementerian Kesehatan. Yang ini bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan, oleh Puskesmas, nah itu oleh sektor kesehatan, betul ini, ya. Tapi bagaimana supaya mensosialisasikan, membujuk itu apa ya, mengadvokasi apa mengapa ya supaya remaja putri itu mau mengkonsumsi tablet tambah darah misalnya. Yang itu dilakukan penyuluhan kepada remaja putri supaya mau minum tablet tambah darah. Apakah itu desa nggak bisa melakukan itu? Bisa, ya. Karena bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam menerima layanan yang ada itu bisa dilakukan oleh desa, gitu ya. Jadi sehingga tidak pure kalau sudah tambah darah, udah itu urusannya kesehatan, tidak. Itulah yang memang perlu untuk dapat dipilah mana itu yang menjadi kewenangan desa, mana itu yang menjadi urusan teknis. Ya. Sama dengan waktu terkait dengan imunisasi. Ya. Imunisasi kalau kita bicara vaksinnya oleh siapa? Jelas itu oleh kesehatan. Ya. Desa tidak bukan menjadi kewenangan desa untuk membeli vaksin, tidak.
Tetapi bagaimana supaya cakupan layanan untuk imunisasi di desa itu tinggi sehingga bayi balita itu menerima imunisasi dasar lengkap gitu yang terima. Nah, ini desa perlu bagaimana mengadvokasi kepada masyarakat. Kalau perlu dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat gitu ya, supaya membujuk bahwa imunisasi ini bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat mau untuk anaknya diimunisasi. Seperti ini menjadi kewenangan siapa? Nah, ini desa bisa melakukan itu. Sehingga kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita sosialisasikan sampai di level desa, dan KPM juga perlu, karena salah satu tugas KPM itu juga bisa membantu atau bisa mensosialisasikan ya hal-hal yang memang sepengetahuan dia bisa dilakukan meningkatkan pemahaman kepada sasaran stunting gitu ya. Kemudian terkait dengan ibu hamil, ya, ibu hamil itu ada asupan gizi, terutama ibu-ibu kurangan energi ya. Kemudian ibu hamil yang harus mengkonsumsi tablet tambah darah, ini juga yang harus diterima terkait dengan intervensi spesifik. Termasuk bayi ya, mendapat ASI eksklusif, kemudian mendapatkan MPASI bagi baduta, kemudian pemantauan tumbuh kembang balita yang rutin dilakukan. Nah, seperti ini berarti kan ada pemantauan tumbuh kembang ya, berat badan, tinggi badan ya, maupun perkembangan balita itu sendiri. Kemudian tambahan asupan ya, PMT. Nah, PMT ini juga ini memang saat ini Kementerian Kesehatan kan sedang melakukan ada program untuk PMT lokal ya, PMT lokal. Namun memang belum semua provinsi, belum semua kabupaten. Sehingga ini juga perlu di cross check ya, apalagi teman-teman yang mendampingi desa jangan sampai terjadi tumpang tindih untuk pemberian PMT pangan lokal ini. Kalau sudah dibiayai dari dak non fisik yang dari Kemenkes, tentu saja desa sudah tidak perlu lagi. Jadi tidak terjadi tumpang tindih. Tapi kalau memang sebagai pelengkap, karena mungkin yang dari kesehatan itu tidak semua mendapatkan, nah desa bisa memberikan kepada yang lain yang belum mendapatkan, itu nggak apa-apa. Sehingga ini yang perlu dikoordinasikan ya, paling tidak dengan puskesmas setempat ya. Tadi imunisasi sudah saya sampaikan. Nah, ini terkait intervensi spesifik. Bagaimana dengan intervensi sensitif ya? Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting yang umumnya memang diberikan oleh sektor selain kesehatan. Nah, ini yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan intervensi sensitif ini tidak bisa disepelekan. Karena terkait intervensi sensitif ini justru ini kalau saya nggak salah nih dikoreksi ya teman-teman, 70% pegang peranan untuk terkait dengan pencegahan stunting kita bicara di desa ya, desa. Sehingga terkait intervensi sensitif ini juga perlu didorong gitu ya, dapat dilaksanakan di desa. Maksud saya di desa itu tidak semuanya harus dilakukan oleh desa dengan menggunakan sumber daya yang ada, tetapi juga bisa dilakukan oleh teknis ya. Teknisnya itu apakah itu misalnya dinas PUPR, kemudian dinas sosial gitu ya, atau dinas atau BKKBN gitu ya, yang memang terkait dengan intervensi sensitif. Ya, di sini ada keluarga berencana pasca persalinan, penurunan kehamilan yang tidak diinginkan, berarti ini harus ada sosialisasi, kemudian air bersih, ya, sanitasi. Nah, kemudian bantuan sosial, ya, bantuan sosial. Ini bantuan sosial ini bisa dari dinas kesehatan, dinas sosial, ya, maupun Kemen Sosial. Tapi juga desa bisa mengadakan ini sendiri, ya, terkait dengan bantuan sosial, ya, bantuan sosial bisa lewat BLT dana desa. Nah, ini yang memang terutama buat teman-teman ya yang terkait dengan Emon FDD. Ini belum terekam dengan baik.
bahwa BLT-DD ini kan juga diberikan tidak hanya terkait untuk penanganan, bahwa BLT-DD itu diberikan untuk terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim, ya, kemiskinan pada umumnya. Namun di dalam kriteria penerima atau keluarga penerima manfaat untuk BLT-DD, salah satunya adalah anggota keluarganya ini mempunyai penyakit kronis. Nah, ini yang kalau Pak Menko PMK pada saat melakukan rakor yang setiap waktu itu tahun ini juga gitu ya, hampir seluruh provinsi ya dilakukan. Nah itu bagaimana pinternya desa untuk bisa mengkoordinasikan program satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya kacamata kuda, kalau sudah stunting ya udah kait dengan intervensi spesifik saja. Kemudian kalau kaitannya dengan BLT-DD ya udah BLT-DD saja. Padahal dari program-program itu bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya. Termasuk tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan BLT-DD, bahwa BLT-DD itu bisa digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang anak atau balitanya bayinya stunting. Karena ada kriteria bahwa anggota keluarganya itu ada yang punya penyakit kronis. Penyakit kronis itu bisa TB, termasuk ini stunting juga menjadi salah satu yang menjadi kriteria. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan intervensi sensitif. Nah poinnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyampaikan ini materi ini adalah bahwa di desa ya, itu bisa melakukan dua-duanya dalam arti baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh desa sekali lagi sesuai dengan kewenangan desanya dan memang mampu desa untuk melakukan. Tetapi kalau memang tidak mampu ini bisa diusulkan kepada sektor terkait gitu ya. Nah, oleh karena itu perencanaan koordinasi perencanaan desa dengan daerah itu menjadi hal yang penting ya. Oleh karena itu peran kecamatan Bapak Ibu sekalian tadi disinggung juga oleh Pak Direktur gitu ya. Kami juga melakukan bimbingan teknis kepada kecamatan karena peran kecamatan ini cukup cukup strategis di dalam mengkoordinasikan menjembatani antara desa dengan kabupaten. Walaupun kita tahu bahwa kecamatan ini adalah OPD kabupaten, tetapi secara spesifik memang punya kewilayahan di level kecamatan, sehingga di kecamatan pun juga yang ada yang namanya instansi teknis ya, instansi sektor teknis ya. Di sana ada unsur puskesmas, kesehatan, ada unsur KB ya, PLKB, ada unsur pertanian yang dimana juga terkait dengan ketahanan pangan, ada unsur pendamping teknis dari program itu sebagian besar berada di kecamatan. Sehingga kalau di kecamatan ini dilakukan koordinasi dengan baik, insya Allah ini akan mendorong bagaimana pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa dapat berjalan dengan baik. Ya. Slide berikutnya. Ini pelaku program stunting di desa. Yang dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa KPM itu tidak sendiri, ya. KPM itu ada koleganya, ada yang harus dilakukan koordinasi kepada siapa saja. Nah ini kalau kita lihat di dalam kotak ya, ada BPD ya, karena yang menginisiasi untuk rembuk stunting itu BPD karena rembuk stunting itu adalah bisa disebut pramusdes ya, pramusdes, sehingga kalau kita tahu musdes itu diinisiasi oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa ya. Kemudian ada pemerintah desa pastinya, kemudian ada kader-kader yang lain, ada kader posyandu, ada kader PAUD gitu ya. Kemudian ada TPK, ya TPK itu di dalamnya ada unsur bidan desa, tim penggerak PKK, ada kader KB, gitu ya. Kemudian ada TPPS. Nah ini TPPS.
Ini banyak ya teman-teman, kalau kita ke desa itu Pak Kades tanya, Pak, gimana Pak TPPS itu? Kadang ada yang ngeh, ada yang enggak gitu ya. Padahal sudah ada SK-nya gitu ya, tapi mereka nggak paham gitu ya. Jadi kalau laporannya sudah 100% desa sudah membentuk TPPS ya, membentuk aja. Tapi bagaimana memfungsikan TPPS ini PR kita semua gitu ya. Kemudian ada pendamping lokal desa, ya pendamping lokal desa walaupun kita tahu tidak satu desa satu PLD, tetapi mereka mendampingi gitu ya, mendampingi beberapa desa. Nah ini termasuk di dalamnya. Kemudian di luar ini gitu ya, ada teman-teman TPP ya, ada pendamping desa yang di kecamatan maupun teman-teman TPP di kabupaten. Ini yang nanti yang pastinya mendampingi desa. Nah, ini struktur TPPS desa. Nah, ini perlu disampaikan kepada KPM biar KPM itu tahu posisinya. Di mana sih dia kalau ada TPPS desa dan dia ngapain gitu ya. Nah, yang jelas adalah TPPS ini berada di desa. Di mana TPPS ini mempunyai tugas melakukan percepatan penurunan stunting di desa. Ya, oleh karena itu di sini ada strukturnya, pelaksana ketuanya ketua tim penggerak PKK yang notabene adalah istri Pak Kades ya, istri kepala desa atau mungkin yang ditunjuk kalau kepala desanya perempuan. Kemudian wakilnya adalah sekdes, ya, sekdes. Kemudian ada unsur-unsurnya di sini, ada bidang lapangan TPK, ada bidang lapangan pengelolaan data. Nah, disinilah tugas KPM di sini, ya, peran KPM terkait dengan pengelolaan data. Nah, kemudian ada TPK-TPK yang ada di desa, apakah ada lebih dari satu gitu ya. Kalau di daerah Pulau Jawa biasanya lebih dari satu ya, satu tim gitu ya. Nah, tugas KPM itu apa? Yang jelas tadi sudah saya sampaikan adalah pengumpulan dan konsolidasi data serta pemetaan keluarga sasaran penurunan stunting. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada TPPS ya, kepada TPPS. Ini TPPS desa dulu ya, TPPS desa dulu. Nah, kemudian nanti TPPS desa yang melaporkan ke TPPS kecamatan. Yang jelas ini KPM ini adalah bagian dari TPPS desa ya. Kemudian menyampaikan ke TPK sebagai bahan pendampingan dan pelayanan. Nah, ini tadi bagaimana hubungan ya antara KPM dengan TPK ya. Nah, ini nanti perlu teman-teman tanyakan ya kepada narasumber dari BKKBN selama ini seperti apa hasil evaluasinya terkait dengan peran dari TPK ya, selama ini sudah melakukan pendampingan seperti apa dan datanya dari mana dan pendampingannya seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin di BKKBN sudah punya bahan evaluasi ya. Paling tidak dalam 1 tahun ini mereka kan sudah melakukan itu. Tidak hanya sekedar melatih tetapi TPK ini juga sudah melakukan tugasnya. Bapak Ibu sekalian, ini pola kerja KPM. Tadi saya sampaikan bahwa peran dari KPM adalah melakukan pencatatan atau pendataan. Yang satu terkait dengan pendataan sasaran. Sehingga kalau melakukan pendataan sasaran, kepada siapa KPM ini harus mencari data sasaran. Nah, sehingga dia harus bermitra, ya. Bermitra yang jelas harus bermitra kepada yang punya data, gitu ya. Yang punya data siapa? Data sasaran itu di mana? Apakah itu di pemerintah desa, ya, dari mulai RT, RW, atau di pemerintah desa, ya, di kantor desa, di sekdes, seperti itu, gitu ya. Nah, itu sasaran. Atau di kepala dusun ini ya, kepala dusun. Nah, atau terkait dengan remaja putri. Nah, remaja putri apakah itu bisa cukup di pemerintah desa, di kantor desa, atau seperti apa? Atau bisa di sekolah. Tapi di sekolah itu kan yang mendapat layanan di sekolah saja. Ya. Nah, kemudian tadi sumber data sasaran.
Nah, kemudian KPM kan juga melakukan pendataan atau pencatatan kepada yang punya layanan. Nah, di mana layanan itu? Apakah di Posyandu, Polindes, Poskesdes, atau Pustu? Ya, sekarang dengan integrasi layanan primer dibentuk Pustu setiap desa di sana ada ya layanan itu. Kemudian terkait dengan pengasuhan, apakah itu ada yang di PAUD ya. Kemudian di sekolah, kalau memang itu kaitannya dengan remaja putri yang bersekolah ya. Tadi juga saya tanyakan gitu ya ke Kemenkes kaitannya dengan bagaimana remaja putri yang sudah tidak sekolah, ataukah itu putus sekolah gitu ya, atau mungkin sudah tidak sekolah lagi, tidak di lembaga sekolah gitu ya. Nah, oleh karena itu memang pentingnya desa membuat posyandu remaja itu salah satunya untuk dapat menjadi lembaga layanan untuk remaja putri gitu ya, kaitannya dengan layanan yang harus diterima oleh remaja putri. Baik itu terkait dengan pemeriksaan kesehatan maupun pemberian tablet tambah darah. Nah, kemudian KUA, nah, kaitannya dengan calon pengantin. Nah, ini adalah mitra ya, mitra dari KPM untuk mendapatkan data tadi. Setelah itu apa? KPM melakukan pemantauan dari sasaran yang ada, kemudian apakah si sasaran itu mendapatkan layanan enggak? Nah, itu yang harus dicatat oleh KPM. Yang ini yang diinput di EHDW. Selanjutnya nanti ya pada saatnya akan melaporkan di village scorecard, itu masuk di village scorecard. Sehingga dari village scorecard itu dapat diketahui ya bagaimana tingkat konvergensi desa dari setiap sasaran yang ada di desa. Nah, ini sudah ada caranya gitu ya di EHDW, terutama di EHDW 2.0 ya, yang sudah di sebagian besar teman-teman sudah melakukan itu untuk KPM yang sudah dilatih pada bimbingan teknis yang sebelumnya ya, itu nanti masuk di village scorecard. Nah, itu kalau terkait dengan pelaporan selesai. Dalam arti ini sampai ke sana. Tapi ini kegiatan kan terus berulang karena sasarannya kan ganti lagi gitu ya. Sasarannya namanya juga sumber daya manusia itu tidak berhenti. Kalau sudah berhenti berarti ya sudah tidak tercatat. Nah, kemudian tugas berikutnya menyajikan data. Jadi data tidak hanya sekedar dilaporkan di pelaporan tetapi disajikan. Nah, di mana disajikan? Di rembuk stunting. Itu yang kita bicara rembuk stunting ini rembuk stunting yang mendukung proses perencanaan yang setahun sekali dilaksanakan gitu ya, itu Pramusdes. Nah, maupun di forum-forum desa yang lainnya. Desa yang lainnya itu apa? Di TPPS ya, TPPS itu sebulan sekali mengadakan rakor ya. Nah, rakor itulah saatnya bisa data-data itu disajikan di rakor tersebut gitu ya. Mana yang memang perlu segera ditindaklanjuti oleh desa, mana yang memang itu segera untuk dapat dirujuk kepada supradesa. Apakah itu di puskesmas, kemudian di KB, gitu. Siapa yang memang permasalahan apa yang memang segera harus ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kemudian menyajikannya ini menyampaikan ke TPK sebagai bahan pendampingan. Nah, ini tugas dari KPM yang terkait dengan tadi menyajikan data, selanjutnya masuk di dalam proses perencanaan pembangunan desa. Nah, ini sudah menjadi urusan dari pemerintah desa bersama BPD dan unsur masyarakat ya terkait dengan proses perencanaan. Nah, KPM ini cukup mengawal ya, sehingga itu makanya di sini tidak satu-satunya gitu ya, satu-satunya KPM ini mengawal proses perencanaan bangunan desa, tetapi mengawal terkait dengan yang diusulkan pada rembuk stunting. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini koordinasi kerja antara KPM dengan TPK dan TPPS. Ya.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa KPM maupun TPK ini adalah bagian dari TPPS, ya. Sehingga sudah peran KPM jelas, ya, melakukan pendataan, sasaran, kemudian menginput data layanan, melakukan pemantauan, ya jelas. Kemudian TPK melakukan pendataan keluarga berisiko stunting. Nah, tadi juga KPM juga melakukan. Nah, ini makanya perlu koordinasi yang erat gitu ya antara KPM dengan TPK. Kemudian menyelenggarakan pendampingan keluarga yang berisiko, kemudian memfasilitasi layanan rujukan maupun bantuan sosial. Ini semuanya dalam rangka mendukung tugas dari TPPS. Jadi ini memang yang menjadi PR kita, bagaimana pelaku-pelaku di desa ini harus terkoordinasi dengan baik gitu ya, hubungan satu dengan yang lainnya supaya mendukung proses atau tahapan yang dilakukan oleh desa dalam rangka percepatan penurunan stunting desa. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri gitu ya. KPM merasa kalau tugas saya udah selesai, kalau udah masuk di village scorecard dah cukup gitu ya. Padahal itu harus lihat juga apa sih yang menjadi tugas dari pelaku yang lain ya untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Demikian juga TPK gitu ya. TPK apa menjadi tugasnya, hubungannya dengan KPM bagaimana, hubungan dengan posyandu seperti apa, pelayanan. Nah, ini harus diketahui sehingga ini yang kita harapkan hubungan antar pelaku di desa dapat terkoordinasi dengan baik dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting di desa. Tentu saja ini ada perlu untuk peran dari pemerintah desa ya, dan ini nanti juga perlu untuk dapat difasilitasi bagaimana berkoordinasi dengan sektor-sektor terkait. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk PB1 ya, yang materi yang perlu nanti disampaikan oleh KPM kepada KPM pada waktu bimbingan teknis. Jadi monggo nanti pada saat pelaksanaan gitu ya teman-teman pengajar baik itu dari pengajar pusat maupun pengajar daerah kalau menyampaikan dari PB1 ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian dari pelaksanaan BIMTEK yang selama ini ya memang di PB1 ini ada beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang ini memang harus kita jawab gitu ya, yang harus kita jawab pada saat menyampaikan PB ini. Seperti di sini bagaimana bila keluarga yang berisiko stunting adalah keluarga yang mampu, apakah perlu juga diajukan mendapatkan bantuan sosial. Nah ini tadi kan sebenarnya kalau kita bisa menyampaikan dengan baik gitu ya apa yang ada di PB ini sebenarnya pertanyaan ini sudah tidak perlu lagi karena materi-materi ini tadi memang perlu penjelasan. Jadi tidak hanya sekedar membaca materi ini tetapi perlu dijelaskan gitu ya. Tentu saja ini kan untuk keluarga yang mampu ya tidak mendapat bantuan sosial, tapi perlu mendapatkan penyuluhan, peningkatan pemahaman. Karena kebutuhan mereka ini bukan bantuan sosial, tetapi pemahaman yang baik sehingga dia sebenarnya bisa menyediakan bahan makan yang bergizi, mengolah bahan makan bergizi sendiri, tapi perlu pemahaman yang baik gitu ya. Kemudian mengapa pemberian tablet tambah darah diperlukan bagi remaja putri? Nah ini juga ini emang teknis ya, emang teknis. Nah ini memang kaitannya dengan bagaimana remaja putri ini kalau sudah mengalami menstruasi setiap bulan kan mengeluarkan harus dikeluarkan memang ya darahnya, sehingga jangan sampai kekurangan, memang harus ada penggantinya. Pemberian tablet tambah darah menjadi penting sehingga tidak terjadi anemi ya. Kemudian apa perbedaan keluarga rentan, keluarga sasaran stunting dan keluarga berisiko stunting. Nah ini yang perlu dijelaskan definisi terkait dengan hal yang ada di dalam program kita. Yang ini tentu saja mengacu kepada Perpres 72 ya, kemudian di Ranpasti. Nah itu mungkin acuan-acuan kita yang ada. Tapi kalau yang tidak ada di sana ya itu mending tidak usah dijawab, takut malah nanti salah gitu ya.
Jadi mengacu pada itu saja, kita fokus pada apa yang ada di regulasi yang ada. Kemudian apakah stunting itu merupakan penyakit? Nah, seperti ini. Ini tadi jelaskan apa sih penyebab dari stunting gitu ya. Faktor-faktor penyebabnya apa dan kondisi yang ada apa gitu ya. Bisa saja stunting itu karena ada infeksi dan sebagainya sehingga itu bisa disebut penyakit gitu ya. Kemudian kriteria stunting itu apa? Apakah mesti pendek? Nah, ini definisi-definisi ini yang memang perlu dijelaskan sehingga nanti kalau KPM, karena KPM juga termasuk bertugas bisa mensosialisasikan yang mereka pahami itu untuk kepada keluarga yang berisiko stunting di desa, gitu ya. Kemudian apakah kader boleh menentukan stunting yang tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, batasan usia remaja putri. Nah, ini kita mengacu kalau yang 10 sampai 24 itu mengacu pada BKKBN ya, dari standar BKKBN. Nah kalau tadi Bu Yuni tadi yang 12-18 tahun untuk terkait dengan yang layanan kesehatan ya sana. Tapi dari EHDW kita mengacu pada BKKBN. Kemudian penjelasan merokok salah satu penyebab stunting. Nah ini tadi PHBS ya. Nah kalau udah merokok asapnya dihirup gitu ya. Nah nanti menyebabkan infeksi paru-paru. Nah kalau infeksi itu kan bisa menyebabkan asupan makanan yang tidak sempurna untuk diolah oleh tubuh. Nah apalagi posisinya masih bayi ya, kondisi masih bayi. Nah ini bisa merusak dan akhirnya bisa menyebabkan stunting ya. Nah kemudian BKB dan PAUD sebenarnya indikator apakah anak yang ikut BKB PAUD, apakah orang tua yang ikut. Nah ini memang ada dua hal ya terkait dengan pengasuhan. Pengasuhan itu bisa kepada si anaknya langsung ya atau lewat pengasuhnya. Nah ini kalau terkait BKB itu adalah kepada pengasuhnya. Nah ini pengasuhnya jangan sampai salah ya. Dalam arti BKB ini kepada pengasuh tidak harus ibunya. Bisa saja memang diasuh oleh neneknya gitu ya. Bisa aja diasuh oleh ART-nya. Oleh karena itu ini yang penting ya terkait dengan pengasuhan ya. Sehingga banyak daerah-daerah yang mempunyai inovasi-inovasi. Ini contoh aja di Kabupaten Pekalongan ya. Ada kelas nenek mbah yi, mbah bayi gitu ya. Nah itu karena memang sebagian besar di desa itu bayinya itu diasuh oleh mbahnya, oleh neneknya gitu ya. Jadi bukan oleh ibunya. Ibunya mungkin kerja gitu ya, banyak kerja di pabrik atau kerja di kota sehingga pengasuhan dilakukan oleh si nenek gitu sehingga kelas untuk pengasuhan ini dilakukan kepada nenek, kepada mbah bayi itu ya, seperti itu ya kayak dengan ini. Tapi kalau PAUD kan langsung kepada si anaknya ya langsung bagaimana merangsang ya tumbuh kembang si anak tersebut. Nah kemudian yang terakhir bagaimana titik temu antara KPM dan TPK. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan yang seharusnya dalam arti memang harapan kita seperti itu tadi gitu ya. Bagaimana hubungan KPM dengan TPK yang harus saling berkoordinasi terutama terkait dengan data ya. Data yang ada di KPM yang mana yang menjadi kebutuhan dari TPK untuk melakukan pendampingan gitu ya. Tapi di satu sisi juga TPK juga melakukan pendataan untuk keluarga yang berisiko stunting. Nah, inilah yang memang harus berkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun juga dua-duanya tidak melakukan. Nah ini yang repot gitu ya, yang harusnya didampingi tapi TPK tidak melakukan pendampingan. Karena KPM bukan bertugas untuk mendampingi, tapi menyediakan data. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian untuk PB1. Monggo silahkan kalau ada masukan atau mungkin juga pengalaman Bapak Ibu selama menyajikan PB1 ini, hal-hal yang perlu ditambahkan atau memang ada materi yang memang tidak diperlukan gitu ya sehingga kembali lagi bahwa materi ini kita sampaikan kepada KPM ya bukan kepada yang lainnya sehingga
bagaimana KPM ini dapat menjalankan peran dengan baik sehingga pemahaman kaitannya dengan materi kebijakan, materi tentang pengertian itu dapat diterima dengan baik oleh KPM. Demikian Mbak Juli yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Juli.